Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yeni dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Jadi pada hari ini kita masuk dalam bab yang baru tentang biaya produksi. Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang perencanaan usaha dan sistem produksi, maka hari ini kita masuk dalam materi yang baru tentang biaya produksi. Nah, karena kita sudah masuk dalam bab baru, maka kompetensi dasar yang diharapkan pun juga baru ya. Jadi, pada bab ini kalian diharapkan untuk memahami perhitungan titik impas atau break even point dalam usaha kerajinan. Lalu tujuan pembelajaran untuk bab ini, jadi setelah kalian mempelajari bab ini, adik-adik diharapkan untuk mampu yang pertama mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan. Lalu yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu mengolah informasi yang didapat tentang perhitungan titik impas atau break even point dari usaha kerajinan. Dan yang terakhir, setelah kalian mampu mengidentifikasi dan mengolah informasi, kalian diharapkan untuk mampu menghitung break even point berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran untuk bab ini. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, adik-adik mampu mencapai tujuan yang diharapkan ini. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian titik impas atau break even point itu sendiri. Jadi seperti yang adik-adik bisa lihat di slide, break even point atau titik impas itu adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, dalam ilmu akuntansi, BEP ini disebut dengan titik impas. Jadi, titik impas itu adalah keadaan di mana pengeluaran sama dengan pemasukan. Jadinya impas ya, jadinya impas. Oke. Nah, break even point ini sendiri bisa dihitung setelah adik-adik melakukan produksi tahap pertama. Jadi kalau kita belum melakukan produksi, belum mengeluarkan biaya dan juga belum mendapatkan pemasukan, maka kita belum bisa menghitung BEP. Nah, kita harus melakukan produksi tahap pertama dulu, setelah itu kita menghitung break even point atau titik impas usahanya, lalu titik impas usaha ini kita bisa jadikan acuan untuk produksi kita yang berikutnya. Oke, nah adapun tujuan untuk menghitung BEP ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas produk. Nah, yang adik-adik harus tahu bahwa BEP ini kita jadikan acuan. Misalnya, setelah melakukan produksi tahap yang pertama, adik-adik memperoleh titik impas usaha atau break even point-nya itu sebesar 10 juta rupiah. Maka untuk tahap produksi berikutnya, adik-adik menekan agar biaya produksi dan biaya operasional itu di bawah 10 juta. Tapi ingat, tanpa mengurangi kualitas produk yang adik-adik buat ya. Jadi mengurangi biayanya, mengurangi pengeluarannya, tapi tidak boleh menurunkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan dan meningkatkan volume kegiatan. Jadi dengan adanya BEP ini, usaha adik-adik itu yang adik-adik buat, produk yang dibuat juga harganya jadinya konsisten karena mengacu pada titik impas ini.
Nah, yang ketiga adalah untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Nah, biasanya tahap pertama dari produksi itu merupakan tahap uji coba ya. Jadi merupakan tahap uji coba. Jadi harga dari produknya biasanya juga merupakan harga uji coba. Nah, setelah kita melakukan proses produksi yang pertama, setelah kita menghitung berapa break even point-nya, kita bisa dengan tepat menghitung harga dari produk yang kita jual untuk kita jadikan sebagai harga yang konsisten untuk seterusnya. Itu tujuan dari menghitung break even point. Lalu berikutnya adalah manfaat perhitungan break even point. Jadi apa yang kita peroleh setelah kita menghitung break even point? Yang pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Nah, jadi setelah kita mengetahui berapa break even point, kita dengan mudah dapat menentukan cara-cara agar profit yang kita peroleh itu semaksimal mungkin. Nah, itu adalah manfaat yang pertama. Yang kedua adalah mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jika kita sudah menghitung BEP atau break even point atau titik impas usaha tadi, maka kita dengan mudah dapat mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Nanti setelah adik-adik melihat contoh soal perhitungan BEP, adik-adik bisa lihat, oh dari sini ya labanya bisa dihitung. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Kalau sebelumnya laporan perusahaan itu biasanya akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian panjang dalam paragraf-paragraf panjang yang membuat kita itu jenuh untuk membacanya. Sekarang setelah adanya perhitungan BEP, laporan perusahaan itu disajikan dalam bentuk grafik dengan grafik yang menarik, jadi kita juga lebih tertarik dan lebih mudah untuk membaca dan menginterpretasi grafik tersebut. Nah, manusia kan adalah makhluk visual, jadi kita lebih senang untuk melihat yang gambar-gambar yang menarik dibandingkan harus membaca uraian yang panjang. Nah, jadi untuk menghitung break even point, sebelumnya kita harus mengenal yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Nah, mari kita lihat sebenarnya biaya tetap dan biaya variabel itu yang seperti apa. Oke, kita mulai dari biaya tetap. Nah, di sini adik-adik bisa baca bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang sifatnya statis ya. Statis itu artinya tidak berubah atau jalan di tempat. Nah, artinya bahwa biaya ini adalah biaya yang kita keluarkan tidak pernah berubah ya. Biaya yang kita keluarkan meskipun perusahaan itu tidak melakukan aktivitas atau tidak berproduksi. Nah, jadi biaya-biaya ini selalu dikeluarkan setiap tahapnya atau setiap bulannya. Contohnya adalah yang pertama gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu biasanya adalah sistemnya kontrak per tahun ya, bukan kontrak sesuai dengan uh, kerjanya, sesuai dengan tahapan kerjanya. Biasanya kontraknya per tahun dan perusahaan akan membayar gaji setiap bulan. Oleh karena itu gaji karyawan itu masuk dalam biaya tetap. Lalu sewa gedung. Sewa gedung ini sendiri tentu saja kita harus bayarkan setiap bulan meskipun misalnya pada bulan Maret, April misalnya kita tidak melakukan banyak aktivitas di gedung atau kita sama sekali tidak melakukan aktivitas di gedung. Misalnya seluruh proses operasional itu berada di luar gedung. Nah, meskipun begitu, meskipun gedungnya tidak kita pakai pada bulan tertentu, tapi kita tetap harus membayar biaya sewa. Oleh karena itu, sewa gedung itu masuk dalam biaya tetap.
Lalu yang berikutnya adalah biaya penyusutan. Nah, untuk biaya penyusutan ini sendiri adalah biaya penyusutan dari peralatan. Nah, misalnya pada awal produksi adik-adik membeli suatu mesin kerja seharga 10 juta dengan masa pemakaian 5 tahun. Maka setiap 5 tahun nilai dari aset ini, nilai dari mesin produksi yang adik-adik beli itu sudah pasti akan berkurang. Misalnya dari 10 juta pada tahun berikutnya yang jelas nilainya sudah bukan 10 juta lagi. Nah, berikutnya biaya variabel. Nah, biaya variabel itu berlawanan, berkebalikan dengan biaya tetap. Kalau tadi biaya tetap itu sifatnya statis, maka biaya variabel itu sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Nah, untuk biaya variabel, biaya ini mengikuti berapa produk yang diproduksi dan juga berapa banyak yang aktivitas yang dilakukan oleh pekerja. Nah, contohnya adalah tagihan listrik, air, dan telepon. Kalau misalnya aktivitas perusahaan itu sedang rendah, tidak ada banyak pegawai yang datang ke kantor, maka yang jelas tagihan listrik, air, dan teleponnya juga rendah. Sebaliknya, kalau sedang banyak aktivitas di perusahaan, banyak pekerja yang datang setiap hari, maka yang jelas tagihan listrik, air, dan teleponnya juga akan tinggi. Berikutnya adalah biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini termasuk dalam biaya variabel. Mengapa dia termasuk dalam biaya variabel? Karena banyaknya bahan baku yang dibeli itu tergantung jumlah produk yang akan diproduksi. Kalau jumlah produknya banyak, yang jelas biaya bahan bakunya juga semakin tinggi. Kalau produk yang akan diproduksi sedikit, maka biaya bahan baku juga pasti semakin rendah. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana rumus untuk menghitung break-even point atau titik impas usaha. Nah, untuk perhitungan ini akan ada break-even point dalam bentuk rupiah dan akan ada break-even point dalam bentuk per unitnya. Jadi secara keseluruhan dan per unit. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana rumus untuk menghitung BEP rupiah atau secara keseluruhan. BEP rupiah itu diperoleh dengan cara biaya tetap, total biaya tetap di situ lambangnya FC di situ dibagi dengan 1 kurang biaya variabel, total biaya variabel, dan total penjualan. Jadi di situ FC-nya adalah untuk fixed cost atau total biaya tetap, VC-nya adalah variable cost atau biaya variabel, dan P-nya itu adalah price atau penjualan. Ini rumus untuk BEP dalam bentuk rupiah secara keseluruhan. Lalu untuk BEP per unit, break-even point per unitnya, di sini adik-adik bisa lihat rumusnya lebih sederhana. Itu adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus adik-adik pelajari. Nah, untuk soal-soal perhitungan akan Ibu berikan di pertemuan tatap muka berikutnya. Yang adik-adik harus lakukan sekarang adalah mempelajari rumus-rumus ini untuk kemudian kita dapat gunakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, adik-adik terima kasih sudah mendengarkan pelajaran dari Ibu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan semangat belajar.